Baik, kali ini kita bertemu lagi di materi Operations Management. Ini video yang terakhir untuk chapter 1. Di sini kita akan membahas lanjutannya dari yang video sebelumnya. Kalau di video sebelumnya tadi terkait dengan bagaimana menghitung produktivitas, dan teman-teman sudah tahu bahwa mana yang menggambarkan hal yang lebih baik ketika kita menghitung produktivitas dengan single factor atau dengan multi factor. Nah, maka sekarang kita akan bicara tentang apa sih yang menjadi tantangan untuk produktivitas. Tetapi sebelum ke sana, di sini kita diingatkan lagi. Tadi di video yang sebelumnya saya menyampaikan bahwa sebenarnya produktivitas, pengukuran atau penghitungan produktivitas dengan menggunakan multifaktor ini bisa menyediakan informasi yang lebih baik terkait dengan produktivitas perusahaan. Tetapi kemudian Heiser mengatakan, ya kalau sesuatu itu kan tidak ada yang sempurna kan gitu ya. Maka penghitungan produktivitas dengan menggunakan multifaktor itu juga memiliki beberapa masalah. Masalah yang pertama, di sini disebutkan quality may change while the quantity of inputs and output remains constant. Jadi kalau kita menghitung produktivitas itu kan rumusnya adalah output dibagi dengan input. Itu tidak ada masalah karena itu kuantitas. Tetapi faktanya ketika kita bicara pembuatan atau proses manufaktur, ya, maka kita juga bicara kualitas produk. Nah, kualitas ini yang akan selalu berubah meskipun kuantitas itu konstan. Nah, itu jadi masalah memang pada akhirnya. Kemudian yang kedua, external elements may cause an increase or a decrease in productivity for which the system under study may not be directly responsible. Jadi selain kita menghitung dengan menggunakan beberapa sumber daya misalnya kan gitu ya. Masalah yang kedua adalah adanya hal-hal atau elemen-elemen eksternal. Elemen-elemen eksternal ini bisa menyebabkan peningkatan atau penurunan produktivitas. Nah, ini yang juga tidak akan bisa terpantau atau terakomodasi ketika kita menghitung produktivitas sebenarnya. Padahal secara real, secara nyata, ketika perusahaan melakukan proses produksi, faktor-faktor eksternal itu pasti juga ada yang mempengaruhi. Nah, maka nanti teman-teman bisa berdiskusi lebih lanjut nih, faktor eksternal apa saja sih yang sebenarnya bisa mempengaruhi produktivitas. Kalau yang disebutkan di buku, salah satunya di halaman 15 itu ya, di sana disebutkan external elements yang muncul adalah electricity-nya, electric power service-nya. Ya, jadi ya kalau perusahaan kan jelas ketika memproduksi barang pasti dia butuh listrik nih misalnya. Tadi kita juga bisa menghitung itu. Tetapi masalahnya kalau misalnya listriknya sering padam dan lain sebagainya, nah itu kan faktor-faktor eksternal sebenarnya, dan hal-hal seperti itu akan cenderung mempengaruhi produktivitas. Bisa kalau listriknya semakin sering padam ya tentu akan menurunkan produktivitas kan gitu. Nah, hal semacam itu yang tidak bisa teridentifikasi ketika kita menghitung tingkat produktivitas suatu perusahaan. Kemudian yang ketiga, masalahnya adalah precise units of measure may be lacking. Ya. Di sini konsepnya atau di sini analogi yang di buku itu disebutkan. Analogi yang dipakai adalah not all automobiles require the same input. Jadi misalnya kita bicara konteks perusahaan otomotif nih, teman-teman mungkin bisa membayangkan, misalnya kita bicara tentang perakitan mobil-mobil yang mewah atau mobil-mobil yang untuk kalangan tertentu, itu nanti inputnya akan berbeda jika dibandingkan dengan proses produksi atau input yang digunakan untuk memproduksi mobil-mobil yang massal. Nah, ini yang menjadi agak sulit untuk diukur. Nah, precise units of measure. Jadi ukuran unitnya itu tidak bisa sangat presisi, tidak bisa sangat
tepat ketika kita bicara barang yang dihasilkan. Nah, itu masalah ketika kita bicara tentang productivity measures. Nah, kemudian kita masuk ke bagian berikutnya. Kalau kita bicara variabel produktivitas, apa saja sih komponennya pada umumnya? Itu ada di halaman 15-16 ya. Nanti bisa dibaca lebih detail untuk yang mengambil kelas manajemen operasional pakai bukunya Heiser. Intinya variabel produktivitas itu ada 3 macam. Yang pertama labor, tenaga kerja, kemudian modal atau capital, kemudian manajemen. Nah, kalau dari bukunya Heiser ini, masing-masing memiliki persentase kontribusi yang berbeda-beda. Misalnya labor itu berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas sebanyak 10% tiap tahun. Kemudian capital itu berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas secara tahunan itu sebesar 38%, kemudian manajemen itu berkontribusi sebesar 52% terhadap peningkatan produktivitas secara tahunan. Maka sekali lagi kita diingatkan di sini bahwa 3 variabel penting untuk peningkatan produktivitas atau yang mempengaruhi produktivitas itu adalah tenaga kerja, modal, dan manajemen. Nah, di sini ada yang menarik juga. Yang pertama, yang menarik maksud saya, poin yang menarik di sini adalah kalau kita mau meningkatkan produktivitas dari sisi tenaga kerja, sebenarnya apa yang perlu dilakukan? Yang pertama, basic education appropriate for the labor force. Jadi apa namanya? Pendidikan ya edukasi dasar itu sangat penting ya untuk karyawan atau tenaga kerja. Makanya kan beberapa kali kalau teman-teman melihatnya di mengenai lowongan pekerjaan kan itu juga disyaratkan pendidikan dasar apa yang dikuasai yang sejalan dengan posisi yang tersedia kan gitu. Basic education appropriate ya. Pendidikan dasar yang sesuai bagi para tenaga kerja. Kemudian yang kedua adalah diet of the labor force. Jadi tenaga kerjanya jangan terlalu banyak intinya kan gitu ya. Jadi seefisien mungkin, seoptimal mungkin. Kemudian yang ketiga social overhead that makes labor available. Nah, ada hal-hal sosial yang sebenarnya penting untuk menjamin ketersediaan tenaga kerja. Di buku disebutkan contohnya adalah transportation and sanitation. Jadi misalnya perusahaan itu ingin merekrut karyawan, ingin meningkatkan produktivitas tenaga kerjanya, ya transportasi karyawan, kemudian sanitasi itu menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Nah, kemudian di sini ada satu tambahan lagi, ya. Ini menjadi penting untuk dipahami karena sekarang kita bicara tentang teknologi dan pengetahuan yang selalu berkembang, maka peningkatan skill yang dimiliki oleh karyawan itu juga menjadi penting. Ketika kita bicara tentang kondisi yang saat ini di mana teknologi itu semakin maju, pengetahuan juga senantiasa semakin bertambah. Oke, kemudian berikutnya kita bicara tentang produktivitas dan sektor jasa. Ya, ini ada di halaman 17, productivity and the service sector. Ya. Nah, di sini poin yang mau disampaikan oleh Heiser adalah kalau kita bicara produktivitas untuk sektor jasa itu sebenarnya bisa dikatakan sulit untuk ditingkatkan. Ya. Kenapa? Karena poin yang pertama, typically labor intensive. Jadi sektor jasa ini kan sektor yang sangat sangat membutuhkan keahlian tenaga kerja sebenarnya. Ya. Maka misalnya kalau kita bicara tentang kegiatan konseling, konsultasi, kemudian pengajaran, nah itu kan labor intensif banget, sangat membutuhkan peranan tenaga kerjanya di situ. Ya. Sementara kalau kita bicara untuk perusahaan manufaktur misalnya, di situ kan tidak hanya labor saja yang
berperan, tetapi juga ada teknologi, ada mesin-mesin dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita bicara sektor jasa, manusialah yang berperan sangat besar di sana, maka disebut typically labor intensive. Ya. Ketika kita menjalani pendidikan di sekolah atau di kampus juga kita kan pasti membutuhkan peran guru, dosen, dan lain sebagainya. Kita ke konsultan juga, kita konsultasi kesehatan, misalnya kita juga sangat membutuhkan peran konsultan di sana. Nah ini yang kadang menjadi agak sulit untuk ditingkatkan dalam konteks produktivitasnya. Kemudian yang kedua, frequently focus on unique individual attributes or desire. Nah, ini contohnya adalah investment advice. Jadi poin yang kedua ini intinya untuk sektor jasa, ya, di video yang sebelumnya ketika kita membedakan antara service and goods itu kan sudah jelas service itu unik nih sifatnya, sementara goods itu massal. Nah, ciri khas atau karakteristik services yang unik ini juga ternyata menyebabkan produktivitas itu menjadi sulit untuk ditingkatkan. Kenapa? Karena sesuatu yang sifatnya unik ini kan pada akhirnya akan mengalami konsep yang berbeda-beda antara satu hal dengan hal yang lain yang sifatnya sama-sama unik. Sementara kalau yang berbasis massal itu kan untuk diukur dia akan jadi jauh lebih mudah. Karena barangnya sama, karena konsepnya juga sama, jadi tidak masalah. Tetapi kalau untuk yang sektor jasa, ini kan sifatnya unik. Contoh misalnya, kenapa di sini contohnya adalah investment advice. Ketika kita berkonsultasi tentang investasi, dalam bentuk apapun ini ya, itu kan nanti akan saran yang diberikan ke kita itu kan tergantung dari banyak hal. Tergantung dari investornya, investasinya mau di mana, jumlahnya berapa, dan lain sebagainya. Tidak bisa disamaratakan. Nah, fokus unik yang seperti inilah yang kemudian bagi Heiser, dia mengatakan ini salah satu poin yang menyebabkan produktivitas menjadi sulit untuk ditingkatkan. Nah, karena beda-beda kalau kita bicara tentang sesuatu yang unik kan gitu tuh. Sementara kalau massal itu jelas semuanya seragam. Kemudian yang ketiga, often an intellectual task performed by professional. Nah, ini karakteristik dari service sector juga nih, ya, bahwa hal-hal atau bidang jasa ini seringkali untuk yang berkaitan dengan intelektualitas itu dilakukan oleh profesional. Contoh misalnya kalau kita sakit, ya kita kan nggak bisa menduga-duga ini sakit apa ya gitu kan. Kita kan pasti akan menemui tenaga medis misalnya, ya kan. Hanya mereka yang bisa melakukan diagnosa kita sakit apa. Nah itu ciri khas lain dari sektor jasa. Ya. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya intelektual itu selalu akan dilakukan oleh para profesional. Tidak sembarang orang bisa melakukan ini. Maka kalau dalam kondisi sekarang juga menjadi semakin ramai kan gitu ya, ketika COVID ini merebak misalnya. COVID ini kan jelas kesehatan ini bidangnya, healthcare. Tetapi kemudian mulai banyak orang di luar sana yang mereka akhirnya menyampaikan beberapa hal padahal itu bukan bidang mereka, dan saya rasa terkait COVID ini kan juga hanya para profesional yang bisa menyampaikan dengan tepat sebenarnya karena mereka paham, karena ini berbasis pengetahuan kan gitu. Kemudian yang keempat, ini sudah kita bahas di video sebelumnya, often difficult to mechanize and automate. Jadi hal-hal atau sektor jasa ini tidak seperti sektor perusahaan manufaktur yang bisa diotomatisasi. Kalian kalau datang ke pabrik akan sering melihat banyak mesin yang digunakan untuk proses produksi. Bahkan ada yang bilang ya mungkin jumlah tenaga kerja di pabrik itu akan semakin berkurang karena banyak mesin, banyak robot yang dipakai, manusianya tinggal yang ngoperasiin kan gitu toh. Nah, tetapi kalau di sektor jasa kan sulit untuk dibuat seperti itu. Nah, tadi di video sebelumnya sektor jasa ini juga sulit untuk diotomatisasi. Contohnya apa? Nah, di sini sudah diberikan contoh nih. Potong rambut. Potong rambut itu aktivitas yang saya pun juga tidak bisa membayangkan itu dilakukan oleh sebuah robot nih. Misalnya seperti rambut saya ini yang keriting ini kan. Ya. Mungkin tukang cukurnya itu akan
mikir panjang mau mencukur rambut saya seperti apa. Nanti ketika ketemu orang lain lagi, bisa jadi requestnya beda lagi. Tolong rambut saya dibuat gaya mohawk misalnya, atau dibuat apapun. Nah ini kan ada komunikasi nih biasanya di sektor jasa itu. Ada komunikasi antara si penyedia jasa dengan konsumennya. Nah kalau ini nanti akan diotomatisasi tentu akan repot. Kenapa? Karena biasanya otomatisasi itu cenderungnya bisa dilakukan untuk hal-hal yang sifatnya massal. Ya nanti kita tunggu aja ke depannya apakah ada robot yang bisa mencukur rambut orang lain kan gitu ya. Tetapi sebagai pengetahuan di sini, Heiser mengatakan sektor jasa itu salah satu karakteristiknya adalah sulit untuk dilakukan secara otomatisasi dan mekanis. Maka unsur manusianya masih sangat kuat. Itulah kenapa yang pertama labor intensif itu yang jadi patokan. Kemudian ini yang kelima, often difficult to evaluate for quality. Ini juga salah satu karakteristik sektor jasa yang menyebabkan akhirnya produktivitas di sektor jasa menjadi sulit untuk diukur atau ditingkatkan. Ya, kenapa? Karena untuk mengukur kualitasnya aja sulit. Contoh di sini diberikan contoh performance of a law firm. Secara logika begini, kita akan cenderung sulit untuk menghitung kinerja kantor pengacara, lawyer. Ya kan, kita mau mengukurnya pakai apa? Itu kan nggak ada dasarnya, nggak ada ukuran yang pasti. Karena bisa jadi, ya ini tadi kembali ke sini, sektor jasa itu unik. Law firm itu juga pasti akan punya keunikan masing-masing kan gitu kan. Sementara kalau untuk perusahaan manufaktur yang dihasilkan adalah goods, nah itu ngukurnya lebih mudah karena barangnya ada, jelas bisa diukur dan lain sebagainya termasuk dari kualitas kan gitu. Tetapi untuk sektor jasa kualitas agak sulit. Seperti di video sebelumnya, bagaimana kita mengukur pendidikan, kualitas pendidikan, itu yang selalu jadi perdebatan. Kalaupun akhirnya ada, misalnya ada poin-poin akreditasi, nah pertanyaannya apakah dari situ saja cukup kan gitu kan. Maka masih menjadi diskusi yang sangat menarik ini, bagaimana cara mengukur kualitas dari sektor jasa. Karena memang sangat sulit dibandingkan ketika kita bicara mengukur untuk perusahaan-perusahaan manufaktur. Nah itu kira-kira karakteristik dari sektor jasa atau service sektor. Oke, kemudian untuk mengakhiri bab yang pertama ini, setelah kita dari awal kemarin beberapa video sebelumnya bicara tentang manajemen operasional, kemudian Heiser menyampaikan terus sebenarnya apa sih tantangan-tantangan yang dihadapi dalam konteks operational management. Ada 6 poin di sana, mulai dari globalization, supply chain partnering, kemudian sustainability, rapid product development, mass customization, dan lean operation. Ini hal-hal yang masih yang menjadi tantangan tersendiri ketika kita bicara manajemen operasi. Kalau kita bicara, kita coba bahas sekilas ya satu persatu, nanti untuk detailnya teman-teman bisa membaca. Misalnya kita bicara tentang globalisasi. Globalisasi kan kita sudah bisa paham semua bahwa konteksnya adalah sekarang ini di era global ini semua terkoneksi satu sama lain kan gitu. Ya. Maka di poin awal Heiser di sini mengatakan kalau kita bicara globalisasi maka yang muncul paling pertama adalah adanya penurunan yang drastis untuk cost of communication dan cost of transportation. Nah, jadi cost atau sejumlah uang yang dikeluarkan oleh perusahaan terkait dengan komunikasi dan transportasi ketika mereka akan melakukan aktivitas secara global sekarang berkurang dengan cepat. Kenapa? Cost of communication misalnya. Karena sekarang sudah ada internet, kita bisa kontak lewat email, lewat website dengan perusahaan di negara yang lain. Bayangkan kalau dulu belum ada internet kan gitu. Ketika kita mau menjalin kerjasama dengan perusahaan asing, kita harus datang dulu, ya kan? Minimal telepon lah, telepon ke luar negeri itu. Kalau zaman saya kecil dulu ada istilahnya SLI ya, sambungan langsung internasional, itu mahal sekali. Kemudian transportasi juga sama.
sebelum adanya internet di era sekarang ini, kalau perusahaan mau menjalin kerjasama dengan perusahaan di negara yang lain, ya mereka harus datang ke sana. Sekarang kan nggak perlu. Kita chat saja lewat, ya kita bisa kirim pesan lewat email, bisa lewat jalur komunikasi berbasis internet yang lainnya, bisa lewat website, bahkan bisa juga lewat sosial media. Maka cost of communication dan cost of transportation akan mengalami rapid decline atau penurunan yang sangat besar. Kemudian di sana disebutkan dampaknya adalah operation managers are rapidly seeking creative designs, efficient production, and high quality goods via international collaborations. Jadi diharapkan sebenarnya dengan adanya globalisasi itu, ya perusahaan-perusahaan itu bisa semakin kreatif ya, untuk menghasilkan produknya. Apalagi kita bicara kerjasama dengan negara yang lain, kan itu kan kreativitas itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Kemudian bagaimana produksi bisa menjadi efisien. Nah, itu tantangan manajemen operasi terkait dengan konteks globalisasi. Kemudian yang kedua, supply chain partnering. Supply chain partnering itu konsepnya adalah sekarang ini ketika kita bicara tentang rantai pasokan, kan kita bisa membuat rantai pasokan itu sekarang menjadi semakin luas kan itu. Maka di sana Heiser menekankan shorter product life cycles, demanding customers, and fast changes in technology, materials, and process require supply chain partners to be in tune with the needs of end user. Jadi ketika kita berpartner dengan beberapa vendor misalnya, gitu ya, untuk membentuk suatu rantai pasokan. Nah, di sana disebutkan kita dan rekanan kita dalam konteks supply chain ini harus selalu seiring dan sejalan, harus klop, harus kompak gitu ya. Kenapa? Karena sekarang ini yang diutamakan kan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Maka dalam supply chain itu juga harus ada kolaborasi yang baik, harus di situ tulisnya itu be in tune gitu ya, harus klop antara satu sama lain yang terlibat dalam rantai pasokan itu, sehingga apa yang diinginkan oleh konsumen bisa terpenuhi dengan baik. Kemudian terkait dengan sustainability atau keberlangsungan, di situ poin awal yang disampaikan oleh Heiser, dia mengatakan operations managers continuing battle to improve productivity is concerned with designing products and processes that are ecologically sustainable. This means designing green products and packaging that minimize resource use, can be recycled or reused, and are generally environmentally friendly. Nah, kalau teman-teman yang akuntansi belajar akuntansi keberlanjutan, tentu konsepnya juga tidak berbeda dengan yang ada di sini. Di sini Heiser menekankan bahwa kalau kita bicara tentang sustainability, maka arahnya adalah bagaimana perusahaan itu bisa menyediakan barang ya, yang juga ecologically sustainable. Ya, jadi ya kita bisa mengatakan di sini kita tetap mengusung konsep green kan gitu ya. Bagaimana perusahaan bisa mendesain produk yang ramah lingkungan, kemudian mungkin kalau ada produknya itu ada kemasan tertentu bisa di recycle dan lain sebagainya. Jadi intinya yang menjadi tantangan bagi manajemen operasi untuk konsep sustainability adalah how operations manager can provide design and make a product yang bisa dikatakan tidak merusak lingkungan lah ya, yang green istilahnya seperti itu. Itu menjadi penting sekarang. Kemudian terkait dengan yang keempat, rapid product development, ya. Di sana dituliskan yang awal oleh Heiser, technology combined with rapid international communication of news, entertainment and life cycle and lifestyles is dramatically chopping away at the lifespan of products. Operation management is answering with new management structures, enhanced collaboration, digital technology, and creative alliances that are more responsive and effective. Jadi di sini kalau konteksnya adalah rapid product development atau pengembangan produk secara cepat, itu kita diingatkan pada konsep bahwa
saat ini kita berada di era yang mengalami perkembangan yang cukup pesat, terutama misalnya kalau kita bicara tentang teknologi digital dan lain sebagainya. Maka yang menjadi tantangan bagi manajer operasional terkait dengan poin yang keempat ini adalah bagaimana manajemen operasi itu bisa menciptakan suatu kolaborasi, ya. Kalau mau dikaitkan dengan ini juga bisa ya, kolaborasi secara global dalam menghadapi atau menghasilkan produk yang mampu beradaptasi dengan kondisi saat ini yang perkembangannya cukup cepat. Maka sebenarnya kalau untuk yang poin keempat ini kan contoh yang paling mudah kita pahami, misalnya kalau teman-teman masih ingat teknologi telepon itu kan mengalami perkembangan kan gitu ya. Saya masih mengalami menggunakan telepon kabel yang pakai angka yang teleponnya ditaruh di meja itu ada kabelnya. Butuh waktu beberapa tahun untuk kemudian muncul telepon seluler pada waktu itu. Dan telepon seluler pada waktu itu juga masih sangat terbatas kemampuannya. Kalau hanya bisa dipakai untuk menelpon dan mengirim SMS. Ya secara konsep benar sih, namanya telepon kan untuk menelpon kan gitu ya. Tetapi kirim SMS pun hanya satu baris misalnya gitu kan hurufnya. Kemudian tidak ada opsi fungsi yang lain dari telepon seluler itu. Tetapi tidak lama kemudian, telepon seluler itu mengalami perkembangan yang cukup cepat. Dari yang tadinya layarnya hanya monokrom dan satu baris, tiba-tiba layarnya monokrom tapi jadi lebar. Ya kan? Saya masih ingat HP pertama saya Nokia 3350 itu. 3315 itu kan monokrom, layarnya lumayan gede. Bisa untuk nulis SMS berapa baris. Tapi nggak lama kemudian muncul telepon seluler yang berwarna, nggak hanya monokrom doang. Ya kan? Kemudian habis itu makin canggih lagi, telepon selulernya semakin pintar, sampai muncul istilah smartphone. Dan hingga yang sekarang kita pakai ini, telepon seluler yang tidak hanya bisa dipakai untuk menelpon dan mengirimkan pesan, tetapi bisa juga kita pakai untuk berbagai aktivitas lainnya. Telepon seluler yang mampu mendukung banyak mobile activity. Nah, kalau dibayangkan, perkembangannya ini kan semakin pesat, semakin cepat. Jarak waktu antara telepon seluler yang monokrom dengan kemampuan terbatas dengan telepon yang saat ini ada di sekitar kita, ponsel yang ada di sekitar kita itu kan jaraknya tidak terlalu jauh. Artinya apa? Artinya rapid product development itu menjadi sesuatu yang sangat menantang memang. Manajemen operasi harus bisa menghasilkan produk yang memang akan dalam istilahnya tanggap zaman kan gitu ya. Karena itu yang nanti akan dicari oleh konsumen. Kemudian yang berikutnya kita bicara mass customization. Di sana Heiser mengatakan once manager recognize the world as the marketplace, the cultural and individual differences become quite obvious. In a world where consumers are increasingly aware of innovation and options, substantial pressure is placed on firms to respond in a creative way. Jadi kalau tadi kita di awal kita sudah berdiskusi bahwa perusahaan manufaktur ini kan menciptakan produk yang massal nih sebenarnya. Produknya seragam, yang massal itu. Ada nggak produk yang custom? Ada, tapi jumlahnya tidak banyak. Nah, tetapi sekarang di sini kita dihadapkan pada konsep mass customization. Dari kalimat yang tadi saya sampaikan, Heiser mengatakan di sana bahwa dunia saat ini tuh sudah berbeda. Artinya, sekarang ini individual differences, ya, perbedaan individu itu akan semakin jelas terlihat. Artinya apa? Artinya konsumen akan bisa menuntut perusahaan-perusahaan manufaktur untuk menghasilkan produk-produk yang benar-benar bisa sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Dan bahkan bisa jadi mereka akan cenderung pengen saya mau berbeda dong dengan yang lain kan itu. Nah ini makanya muncullah konsep mass customization ini. Maka bagaimana akhirnya tantangan yang harus dihadapi? Di sana sudah disebutkan perusahaan bisa merespon hal ini misalnya dengan lebih kreatif lagi dalam menghasilkan produk. Kemudian disebutnya juga di sana proses produksinya lebih fleksibel.
di kalimat terakhir Heiser menekankan di sana, the goal is to produce customized products whenever and wherever needed. Tujuannya adalah untuk menghasilkan produk yang custom, ya, produk yang bisa dikatakan bukan yang ya sebenarnya massal dibuat dalam jumlah banyak, tetapi ada unsur customnya di sana, ya, untuk membedakan, untuk memenuhi tuntutan zaman di mana user sekarang atau konsumen sekarang pengennya berbeda satu dengan yang lain, ya, sehingga barang itu bisa tersedia kapanpun dan dimanapun ketika dibutuhkan. Nah ini yang menjadi tantangan ini, mass customization. Tentu bukan hal yang sangat mudah kan gitu ya. Tetapi yang perlu disadari adalah bahwa dalam konsep ini ya, kita diingatkan oleh Heiser tadi bahwa akhir-akhir ini manusia merasa ingin semakin berbeda daripada yang lainnya kan itu. Perbedaan individual itu akan semakin terlihat jelas. Kemudian konsep yang terakhir, lean operations, di sini dituliskan oleh Heiser, lean is the management model sweeping the world and providing the standard against which operation managers must compete. Lean can be thought of as the driving force in a well-run operation. When the customer is satisfied, employees are respected, and waste does not exist. Jadi kita ketika bicara tentang lean operation ini konteksnya adalah bagaimana perusahaan itu bisa melakukan proses atau aktivitas operasi yang sesuai dengan standar yang mereka buatkan gitu ya. Maka di sini disebutkan lean operation can be thought of as the driving force in well-run operation. Jadi model lean operation ini bisa menjadi salah satu driving force ya, penggerak untuk menuju ke arah proses operasi yang dapat dikatakan berjalan dengan baik kan gitu. Kenapa? Karena konteksnya di sini adalah kalau kita bicara lean operation itu artinya konsumen nanti akan terpuaskan dengan apa yang kita hasilkan untuk mereka, kemudian karyawan juga merasa dihargai, ya, employees are respected, ya, and waste does not exist. Jadi intinya bagaimana proses operasi ini bisa memberikan nilai-nilai yang baik, bisa memberikan best practices lah bagi banyak pihak, intinya itu. Nah ini menjadi tantangan tersendiri bagi manajemen operasi. Maka di sana kita juga diingatkan, di buku itu disebutkan bahwa kalau kita bicara dengan konteks lean operation ini, artinya adalah proses produksi yang efisien, ya, aktivitas operasi yang efisien, kemudian karyawan juga semakin dilibatkan dalam semua aktivitas operasi yang bisa dikatakan bisa diarahkan untuk ke arah peningkatan yang berkelanjutan, sehingga nanti tujuan perusahaan bisa tercapai dengan baik. Nah, kira-kira itu tantangan-tantangan yang dihadapi ketika kita bicara tentang manajemen operasi. Kemudian yang terakhir, untuk menutup chapter yang pertama, kita diingatkan berkaitan dengan ethics, social responsibility, and sustainability. Jadi dari awal kita sudah dihadapkan pada konsep-konsep dasar untuk manajemen operasi, tetapi di akhir kita diingatkan bahwa ketika kita bicara dalam konteks manajemen operasi, maka hal-hal yang sifatnya etis, tanggung jawab sosial, dan sustainability itu tidak bisa dilepaskan begitu saja. Maka di sini poinnya adalah managers are challenged to, ya, managers itu memiliki tantangan untuk yang pertama develop and produce safe high quality green products. Nah, jadi managers itu memiliki tantangan untuk mengembangkan dan menghasilkan produk-produk yang ramah lingkungan, berkualitas tinggi dan aman kan gitu. Kemudian yang kedua, train, retain, and motivate employees in a safe workplace. Memang seharusnya pihak manajemen itu mampu untuk memberikan training kepada karyawan, kemudian memotivasi karyawan, terutama dalam konteks tempat kerja yang aman. Ya. Ini tadi sudah kita bahas juga, ini sebenarnya ini bisa berkaitan dengan tadi ya, lean operations itu ketika karyawan akhirnya
mulai merasa terlibat, merasa dihargai, maka itu bisa meningkatkan produktivitas. Jadi kalau mau ditarik ke depan arahnya ke sana. Kemudian juga honor stakeholder commitments ya. Jadi managers itu juga ditantang untuk selalu menghargai komitmen-komitmen yang sudah diberikan oleh para stakeholdernya. Nah, maka di sini ada satu pesan yang disampaikan oleh Heiser ya, untuk menutup ini. If operations manager have a moral awareness and focus on increasing productivity in the system, then many of the ethical challenges will be successfully addressed. Jadi Heiser mengatakan bahwa tantangan-tantangan etikal semacam ini akan bisa terlaksana dengan baik kalau manajer operasi itu memiliki moral awareness, ya, memiliki kesadaran moral dan juga mampu berfokus pada peningkatan produktivitas. Nah, itu pesan yang mau disampaikan. Jadi nanti teman-teman kalau memang kemudian arahnya ke sini, nah ini yang harus diingat. Ya, fokusnya adalah pada moral awareness dan peningkatan produktivitas. Maka otomatis nanti tantangan-tantangan etik ini akan bisa terlaksana dengan baik. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan chapter 1 untuk manajemen operasi. Nanti bisa didiskusikan lebih lanjut. Baik, terima kasih. Jangan lupa untuk selalu memantau akun ini ya. Nanti akan ada update lagi untuk materi-materi tentang manajemen operasi dan materi-materi lainnya.